Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, pernah nggak kita berdoa supaya masalah kita selesai, tapi ternyata yang Allah ubah bukan masalahnya, melainkan hati kita. Masalahnya masih sama, ujiannya masih ada, tagihan masih terus datang, tapi entah kenapa kita menjadi jauh lebih tenang. Kalau kamu pernah merasakan itu, mungkin itulah salah satu makna yang Allah ajarkan dalam surat Al-Insyirah. Surat yang pendek, hanya 8 ayat, namun mampu mengubah cara kita memandang seluruh ujian hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hening hati, aku seorang ibu yang sedang belajar memaknai Al-Quran. Aku bukan ustazah, bukan pula ahli tafsir. Jadi kalau ada kekeliruan dalam penyampaian ini, aku mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Namun, kalau ada hikmah yang bisa kita ambil bersama, maka seluruh pujian hanya milik Allah semata. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan tadabbur surat Al-Insyirah. Surat ini juga dikenal dengan nama Alam Nashrah atau Asyar. Banyak ulama menjelaskan bahwa surat ini turun sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada Rasulullah ketika beliau sedang menghadapi tekanan, kesedihan, dan beratnya perjuangan dakwah. Karena itulah kandungannya sangat erat dengan surat Ad-Duha. Kalau Ad-Duha mengingatkan nikmat Allah yang tampak, maka Al-Insyirah mengingatkan nikmat yang tidak selalu terlihat, yaitu hati yang Allah lapangkan. Dan mungkin itulah nikmat terbesar yang sering kita lupakan. Sekarang kita masuk ke ayat yang pertama. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Menariknya, Allah tidak langsung menghilangkan masalah Rasulullah. Yang Allah lapangkan terlebih dahulu adalah dadanya. Karena ketika hati kita sempit, sedikit masalah terasa sangat besar. Namun, ketika hati kita lapang, masalah besar pun terasa lebih ringan dijalani. Nabi Musa juga mengajarkan doa yang sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku. Beliau meminta hati yang lapang terlebih dahulu sebelum meminta urusannya dimudahkan. Karena ternyata kemudahan seringkali dimulai dari hati. Dalam kehidupan kita, mungkin doa yang selama ini kita panjatkan adalah, Ya Allah, hilangkan masalah. Padahal mungkin kita juga perlu belajar berdoa, Ya Allah, lapangkan dulu hatiku. Karena hati yang lapang akan lebih mudah menerima takdir, lebih mudah memaafkan, lebih mudah bersyukur, dan lebih mudah dalam melihat hikmah. Hari ini, coba tanyakan kepada diri sendiri, apakah yang membuat dadaku terasa sempit akhir-akhir ini? Dan apakah selama ini aku lebih sibuk meminta masalahku hilang daripada meminta Allah melapangkan hatiku terlebih dulu? Sahabat, kalau sejauh ini video ini menemani hatimu, jangan lupa klik like dan subscribe. Semoga Hening Hati Jurnal bisa terus menjadi teman belajar Al-Quran yang lembut untuk kita semua. Kalau ada orang yang sedang merasa sesak menjalani hidup, boleh kirimkan video ini kepadanya. Siapa tahu Allah menghadirkan ketenangan melalui ayatnya dan bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Sekarang kita masuk ke ayat kedua dan ketiga. Wa wado'na anka wizra allazi anqadha zahra. Dan kami telah mengangkat bebanmu yang telah memberatkan punggungmu. Beban Rasulullah bukan hanya pekerjaan, tetapi juga kecintaan beliau kepada umatnya. Ada tekanan dakwah, ada cacian, ada penolakan yang semuanya terasa begitu berat. Allah menggambarkannya seperti beban yang menekan punggung. Bukankah kita juga pernah merasakan itu? Walaupun jauh lebih ringan dibanding yang dirasakan oleh Rasulullah. Kadang, bukan tubuh saja yang terasa lelah, tetapi juga hati. Memikirkan keluarga, anak, pekerjaan, masa depan, semuanya seperti dipikul sendiri. Lalu, Allah mengingatkan bahwa Ia adalah zat yang paling mampu mengangkat beban itu. Bukan selalu dengan menghilangkan masalahnya, tetapi dengan memberikan kekuatan untuk memikulnya. Rasulullah juga mengajarkan bahwa seorang mukmin memandang dosanya seperti gunung yang akan menimpanya. Karena itu,
Salah satu cara Allah meringankan beban kita adalah dengan istighfar. Semakin hati dibersihkan, semakin ringan pula langkah kita. Masuk ke ayat keempat, wa rafa'na laka zikrok, dan kami tinggikan derajatmu dengan menyebut-nyebut namamu. Allah sendiri yang meninggikan nama Rasulullah. Sampai hari ini, setiap azan berkumandang, nama beliau selalu disebut-sebut setelah nama Allah. Bahkan karena perbedaan waktu di seluruh dunia, hampir tidak ada satu detik pun bumi sepi dari lantunan azan. Masya Allah. Dari sini kita belajar sesuatu. Kalau Allah ingin memuliakan seseorang, Allah tidak membutuhkan media sosial. Allah tidak membutuhkan pencitraan. Allah tidak membutuhkan manusia dan makhluknya. Allah sendiri yang akan mengangkat derajat siapapun yang Ia kehendaki. Tugas kita hanyalah berikhtiar dan memperbaiki amal, bukan sibuk mengejar akan pengakuan. Lanjut ke ayat kelima dan keenam. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ini diulang 2 kali, bukan tanpa alasan. Allah ingin kita benar-benar yakin. Perhatikan juga, Allah tidak mengatakan setelah kesulitan ada kemudahan, tetapi bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya, di saat kita sedang berada dalam ujian, sebenarnya Allah juga sedang menghadirkan pertolongan. Mungkin berupa orang baik yang datang ke hidup kita, mungkin berupa kesehatan yang masih tersisa, mungkin berupa hati yang tetap kuat, atau mungkin berupa kesempatan untuk semakin dekat kepadanya. Para ulama menyebutkan pada kata kesulitan di ayat kelima dan keenam itu mempunyai makna yang sama, sedangkan kata kemudahan di ayat kelima dan keenam mempunyai makna yang berbeda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di dalam satu kesulitan terdapat 2 kemudahan. Ini membuatku berpikir, kalau hari ini aku sedang menghadapi kesulitan, kemudahan apa yang sebenarnya sudah Allah hadirkan, namun belum kusadari. Sekarang kita masuk ke ayat ke-7 dan ke-8. Fa'iza farokta fansab, wa illa rabbika farqab. Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka bersungguh-sungguhlah pada urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Hidup seorang mukmin bukan tentang berhenti setelah selesai, tetapi terus melangkah. Pada ayat ke-7, ada 2 pendapat ulama. Yang pertama, untuk mengingatkan kita agar dari satu ibadah kita bangkit menuju ibadah lainnya. Yang kedua, artinya untuk mengingatkan kita, kalau sudah selesai bekerja, datanglah kepada Allah. Kalau sudah selesai mengurus dunia, jangan lupa mengurus bekal akhirat. Karena dunia bukan tujuan akhir. Ia hanyalah jalan menuju pertemuan dengan Allah. Dan ayat terakhir menutup semuanya dengan kalimat yang sangat indah. Hanya kepada Rabb-Mu lah berharap. Bukan berarti kita tidak berikhtiar. Kita tetap harus bekerja dan berusaha. Kita tetap harus mengetuk banyak pintu. Tetapi hati kita tidak bergantung pada pintu-pintu tersebut. Hati kita hanya bergantung kepada pemilik seluruh pintu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Insyirah mengajarkan bahwa hidup yang ringan bukan hidup yang tanpa ujian, melainkan hidup dengan hati yang Allah lapangkan. Mungkin itulah doa yang paling kita butuhkan hari ini. Bukan ya Allah, tolong hilangkan semua masalahku, tetapi ya Allah, lapangkanlah dadaku, angkat bebanku, dan jadikan hanya kepadamu lah aku berharap. Semoga Allah jadikan Al-Quran bukan hanya bacaan di lisan kita, tetapi juga cahaya yang menenangkan hati kita setiap hari. Sahabat, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada seorang yang sedang membutuhkan pengingat ini. Sampai bertemu di Quran Journaling berikutnya. Aku upload setiap hari Jumat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.